Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini akan menanggapi berita-berita yang santer disampaikan ke saya ya, bahwa Tritunggal merencanakan membuat Alkitab baru ya. Tepatnya membuat kitab baru, tidak boleh bilang Alkitab ya. Jadi judulnya ginilah, Tritunggal tumbang mau bikin kitab sendiri ya. Tritunggal sudah tumbang mau membikin kitab sendiri. Tentu tidak boleh disebut Alkitab ya. Karena di dalam Alkitab sendiri ada kata-kata Alkitab. Kitab suci, Alkitab, kitab suci itu satu-satunya ya hanya Alkitab. Kalau Tritunggal mau membuat kitab sendiri ya silahkan ya. Seperti Mormon membuat kitab sendiri, Saksi Yehova membuat kitab sendiri, Bapa Yahweh membuat kitab sendiri, Katolik membuat kitab sendiri ya. Sebenarnya Tritunggal juga sudah banyak ada kitab yang disebut, tapi itu belum resmi kitab katanya. Katanya dia mau membuat semacam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ini berarti Tritunggal sudah tumbang, sudah nyerah ya. Lalu dia coba minta mungkin ke LAI ya. Ya LAI itu semoga saja tidak mau ya. Karena LAI kan punya prinsip katanya loh ya, katanya dia menyediakan kitab Alkitab bagi siapa yang membutuhkan. Semua aliran Kristen disediain Alkitabnya katanya. Ya kami sih berharap jangan sampai LAI terus mengizinkan, tolong dong tambahin kata ini, terutama Tritunggal ya. Ditambah-tambahin lalu dia bikin Alkitab Tritunggal, masih pakai mereknya LAI, ada stempelnya, ada tanggal terbit ya. Semoga jangan sampai ya, karena saya percaya Yesus itu sebagai Allah memelihara kitabnya, memelihara firman-Nya ya. Dia pelihara terus dari zaman dulu, yaitu melalui berbagai hal ya. Lalu orang sering mengkaitkan dengan kanonisasi, tidak ada kanonisasi. Dari dulu masyarakat itu saling bertukar potongan-potongan kitab ya toh. Dari surat Paulus, surat-surat sering bertukar antara sana sini lalu disalin ya toh. Disalin, tukar dapat disalin persis ya toh. Persis sama. Lalu nanti dikumpulkan menjadi sebuah semacam kitab buku baru di era modern, nanti dikumpulkan lagi, diteliti lagi sana sini, tidak ada kanonisasi. Ajaran kanonisasi itu ajarannya Tritunggal ya. Apa hak Anda untuk menentukan ini masuk dalam kitab, ini tidak? Apa hakmu? Nggak punya hak sama sekali. Tuhan itu menjaga firman-Nya. Alkitab itu dijaga. Sampai hari ini ya, Tuhan izinkan dijaga seperti ini toh ya. Nanti di era lebih modern ya toh, lewat entah apapun juga, sekarang teknologi kan sudah lewat seperti ini, hampir tidak ada Alkitab tertulis, hampir tidak ada ya. Sekarang orang semua sudah pakai gadget seperti ini. Baik, sekarang kenapa Tritunggal sampai menyerah dan sampai tumbang ya toh, mengatakan ingin membuat kitab sendiri ya. Saudara-saudara, Tritunggal sudah bertahan berapa lama? Kalau di dunia 2000 tahun. Kalau di Indonesia setidak-tidaknya 700 tahun. Sejak abad 15 dibawa oleh Belanda, oke, 15 belum ada. Mungkin abad 16-17 ya, sejak ada dibawa oleh Belanda. Ya, sekarang abad 21, berarti gini aja lah, 500 tahun lah. Di Indonesia selama 500 tahun ya toh, Tritunggal itu merupakan pengajaran kekristenan di Indonesia ya. Oke, Tritunggal belum muncul. Setahu saya dulu waktu saya tahun 80-an, saya tobat, itu belum mengenal yang namanya Tritunggal. Taunya pokoknya Tuhan Yesus itu. Saya di Jawa waktu itu Gusti Yesus. Taunya cuma begitu ya. Ya, doa Bapak kami juga malah belum ya. Dulu Alkitab kami terbatas ya toh. Hanya potongan-potongan perjanjian baru, tidak ada perjanjian lama. Semua Alkitab yang kami bawa itu hanya perjanjian baru saja. Oke. Terus Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari sekarang, kenapa Tritunggal kok nyerah ya? Oke, saudara-saudara, mau diakui atau tidak,
ya, saya tidak menyombongkan diri, tetapi Tritunggal nyerah karena ada pendeta HTD yang menyampaikan kebenaran Alkitab. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi bisa dibuktikan Tritunggal 500 tahun di Indonesia akhirnya nyerah. Setidak-tidaknya beberapa hal berikut ini. Satu, Tritunggal tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak bahwa yang duduk di tahta itu Yesus, bukan Bapa. Karena ada ayat Alkitab Wahyu 4 ayat 2 ditegaskan, ayat 8 ditegaskan, ayat 11. Yang duduk di tahta surga itu Yesus, bukan Bapa. Kemudian sebagai Allah di surga itu ternyata Yesus, bukan Bapa. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, udah 2 poin. Poin ketiga, yang disembah di surga itu ternyata Yesus, bukan Bapa. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Itu udah 3 poin. Poin yang keempat, tidak ada Bapa di surga. Tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, Bapa yang ada di surga adalah Bapa kekal, yaitu Yesus Kristus. Poin keempat itu ya, di dalam Wahyu 3 ayat 21, aku akan duduk bersama Bapakku di dalam tahtanya. Bapakku di dalam tahtanya, nggak taunya Yesus. Poin nomor 5 bahwa tidak terbukti Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya, karena Yesus itulah Allah, ya, Yesus itulah Maha Kuasa, ya, tidak terbukti sama sekali. Ya, dari 5 poin ini mereka sekarang bingung gitu. Bagaimana mau membantah? Di surga tidak ada Bapa, kok dia masih nyembah Bapa? Lalu dibilang itu pendeta tidak waras, mengajarkan hal-hal di luar Alkitab. Ya, wong edan. Ya, dengan kemunculan HTD yang seperti ini sudah tidak bisa dibendung, lalu mereka nyerah. Saya nyerah Tritunggal, mau bikin kitab sendiri aja. Silahkan, Anda seperti saksi Yehova, supaya semua pada tahu. Wahai Bapak Ibu yang sekarang ngaku sebagai orang Kristen, segera tobat. Tritunggal mau bikin kitab baru. Sudah kebuka kedoknya sudah kebuka bahwa itu cuman ajaran pengajaran manusia. Ajaran iblis sudah terbuka. Ya, kebuka kedoknya. Sekarang mereka sedang berusaha membuat kitab yang baru. Segera tobat Bapak Ibu, supaya Anda tidak disesatkan oleh yang namanya Tritunggal. Ya, begitu tanggapan saya atas isu, bukan isu lagi sih sebenarnya, berita seperti ini sudah sering dengar saya bahwa Tritunggal akan membuat kitab sendiri. Nanti ditambahin segitu, Allah itu nggak satu, nggak, tapi satu kesatuan, ada Bapa Nabi, ditambahin sendiri. Dengar Bapak Ibu, catat, gitu. Oktober 2020 sekitar tanggal segini, tanggal 20 ke atas, 20, 21, 22 ya. Isu ini sedang santer bahwa Tritunggal akan membuat kitab sendiri karena sudah tidak bisa menutupi lagi bahwa kebohongan Tritunggal terbuka sekarang. Oleh siapa? Oleh HTD, Henry Tandianta yang ngomong ini. Mereka tidak bisa bantah sama sekali bahwa ternyata Allah di surga itu Yesus, yang disembah di surga itu Yesus, yang duduk di tata surga itu Yesus. Tidak pernah ada Bapa di surga, tidak pernah ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, dengan ayat Alkitab semua yang ada. Lalu mereka mau membuat kitab sendiri, ditambah-tambahin sendiri nanti. Ingat saudara, mumpung kamu belum mati, mumpung belum kamu mati, ingat sekarang tobat, ayo. Itu Tritunggal sudah ketahuan kedoknya, ketahuan palsunya, ketahuan ngarangnya. Mereka sekarang sedang berusaha membuat kitab sendiri. Segera tobat, ya toh. Nanti tobat masal semua, baptis semua ya. Anda ikut ya, ikut kebenaran Alkitab, jangan mau ya. Disesatkan lagi. Tritunggal udah terbuka kedoknya, nanti sebentar lagi dia akan bikin kitab sendiri. Sama dengan saksi Yehova, sama dengan Bapa Yahweh, ya toh. Sama dengan Ortodok juga, Ortodok sudah punya kitab sendiri juga ya. Katolik otomatis punya kitab sendiri yang disebut Deuterokanonika. Mormon punya kitab sendiri. Nanti Tritunggal ini mau punya kitab sendiri. Protestan mau punya kitab sendiri. Karismatik mau punya kitab sendiri. Pokoknya nyembah itu Bapa, gitu. Nggak peduli Bapa nggak ada di surga. Kita bikin kitab yang nanti ada Bapa di situ. Waspada saudara ya. Kedoknya Tritunggal sudah terbongkar. Mereka mau membuat kitab sendiri. Segera tobat, gitu. Sembah Yesus Allah yang benar. Allah itu esa, sudah final, yaitu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.